Sejak kecil, anak pendeta itu telah mengenal kehidupan yang tak jauh dari bangku gereja, nyanyian pujian, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh hikmat. Setiap pagi Minggu, sebelum matahari benar-benar meninggi, ia selalu terbangun oleh suara ayahnya yang melantunkan doa di ruang tengah. Suara itu lembut namun tegas, penuh keyakinan, seolah menjadi penopang seluruh rumah. Baginya, ayah bukan hanya seorang kepala keluarga, tetapi juga sosok panutan yang dihormati banyak orang. Lingkungan tempat ia tumbuh adalah lingkungan yang memuliakan iman. Dinding rumah dipenuhi simbol-simbol keagamaan. Alkitab selalu terbuka di meja kayu tua, dan setiap percakapan keluarga nyaris tak pernah lepas dari nasihat rohani. Sejak usia dini, ia diajarkan bahwa melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi dalam hidup manusia. Ia menyerap semua itu dengan kepolosan seorang anak yang ingin membanggakan orang tuanya. Di gereja, anak pendeta itu dikenal sebagai anak yang berbeda. Ia rajin mengikuti sekolah minggu, hafal banyak ayat, dan sering diminta tampil di depan jemaat untuk membacakan firman atau memimpin doa. Setiap kali ia berdiri di mimbar kecil itu, jemaat tersenyum bangga. Beberapa bahkan berbisik pelan, mengatakan bahwa kelak ia akan menjadi pendeta besar seperti ayahnya, atau bahkan lebih hebat. Ucapan-ucapan itu menumbuhkan harapan besar di hati banyak orang. Masa depan anak pendeta itu seakan telah digariskan dengan jelas. Ia akan tumbuh, belajar teologi, lalu berdiri di mimbar menggantikan ayahnya suatu hari nanti. Tak ada yang meragukan jalannya. Ia cerdas, tutur katanya sopan, dan sikapnya selalu tenang. Ia menjadi simbol keberhasilan keluarga pendeta yang harmonis dan saleh. Hubungannya dengan sang ayah sangat dekat. Di sela-sela kesibukan pelayanan, ayah selalu meluangkan waktu untuk mengajaknya berbincang. Mereka sering duduk berdua di teras rumah saat senja, berbicara tentang iman, kehidupan, dan pengabdian kepada Tuhan. Sang ayah kerap berkata dengan penuh keyakinan bahwa hidup yang paling indah adalah hidup yang dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Anak pendeta itu mendengarkan dengan mata berbinar, meski tak selalu memahami sepenuhnya makna kalimat tersebut. Ia sangat mencintai ayahnya. Baginya, ayah adalah teladan sempurna, sabar, penuh kasih, dan selalu mengutamakan orang lain. Ketika melihat ayahnya menguatkan jemaat yang berduka atau menenangkan orang-orang yang putus asa, hatinya tersentuh. Ia ingin menjadi seperti ayahnya, ingin membawa ketenangan bagi banyak orang. Itulah yang ia yakini sebagai tujuan hidupnya. Namun, di balik semua itu, ada ruang kecil dalam hatinya yang sering terasa kosong. Sebuah ruang yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sejak beranjak remaja, ia mulai merasakan pertanyaan-pertanyaan yang datang tanpa diundang. Pertanyaan yang muncul saat ia berdoa sendirian, atau ketika ia membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Pertanyaan itu bukan tentang ritual, melainkan tentang hakikat keyakinan. Ia sering bertanya dalam hati, tanpa berani mengucapkannya, tentang Tuhan, tentang penyembahan, tentang kebenaran yang mutlak. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, ia segera menepisnya. Ia takut dianggap ragu, takut melukai hati ayah dan ibunya, takut mengecewakan jemaat yang telah menaruh harapan besar padanya. Maka ia menyimpan semua kegelisahan itu rapat-rapat, hanya menjadi bisikan sunyi dalam doa malamnya. Setiap kali berdiri di gereja, ia tetap menampilkan wajah tenang dan penuh iman. Ia menyanyi, berdoa, dan melayani seperti biasa. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, hatinya sering bergetar oleh pencarian yang tak ia pahami sendiri. Ia merasa bersalah karena mempertanyakan sesuatu yang telah diajarkan sejak kecil. Ia mengira, mungkin keraguan itu hanyalah ujian iman yang harus ia lalui dengan diam. Lingkungan gereja semakin menguatkan citra dirinya sebagai anak pendeta yang sempurna. Para jemaat sering memujinya, membandingkannya dengan anak-anak lain,
dan menjadikannya contoh. Pujian-pujian itu terasa berat di pundaknya. Ia merasa harus selalu tampil tanpa celah, tanpa ragu, tanpa pertanyaan. Padahal, semakin ia berusaha menutupinya, semakin kuat kegelisahan itu tumbuh. Dalam kesendirian, ia kerap menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia berdoa dengan kata-kata yang sederhana, memohon agar hatinya diteguhkan. Ia meminta agar Tuhan menghilangkan semua pertanyaan yang membuatnya gelisah. Ia ingin menjadi anak yang taat sepenuhnya, seperti yang diharapkan semua orang. Namun, doa-doa itu justru sering berakhir dengan air mata yang tak ia mengerti sebabnya. Meski demikian, kasihnya kepada keluarga tak pernah berkurang. Ia tetap menjadi anak yang patuh, membantu ayah dan ibunya, serta menjalankan tugas-tugas gereja dengan penuh tanggung jawab. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa hidupnya telah berada di jalan yang benar, bahwa semua yang ia rasakan hanyalah bagian dari proses pendewasaan iman. Tak seorang pun tahu bahwa di balik semua ketaatan itu, anak pendeta tersebut sedang berada di ambang perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Babak awal kehidupannya adalah babak penuh cahaya, keteladanan, dan harapan. Namun juga menjadi fondasi dari sebuah pencarian batin yang kelak akan membawanya pada peristiwa yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu datang tanpa tanda apapun. Langit tampak biasa, angin berhembus pelan, dan kehidupan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Anak pendeta itu meninggalkan rumah dengan langkah ringan, membawa pikiran tentang tugas-tugas gereja dan percakapan singkat dengan ayahnya sore tadi. Tidak ada firasat, tidak ada kegelisahan. Semua terasa normal, terlalu normal untuk sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Di tengah perjalanan, kejadian itu terjadi begitu cepat. Dentuman keras memecah keheningan, cahaya lampu menyilaukan mata, lalu segalanya menjadi gelap. Waktu seakan berhenti. Tubuhnya terhempas, napasnya tercekat, dan dunia yang ia kenal perlahan menjauh dari kesadarannya. Di detik-detik terakhir sebelum gelap menelan segalanya, ia hanya sempat mengingat wajah ayah dan ibunya, wajah yang penuh cinta dan harapan. Berita kecelakaan itu sampai ke rumah seperti petir di malam sunyi. Ayahnya terdiam beberapa detik sebelum berlari keluar rumah, meninggalkan doa yang belum selesai terucap. Ibunya menangis tertahan, tangannya gemetar, kakinya nyaris tak kuat melangkah. Rumah yang biasanya dipenuhi doa dan nyanyian pujian mendadak diliputi kepanikan dan ketakutan yang tak terucap. Di rumah sakit, suasana kacau bercampur sunyi. Lampu-lampu putih menyala terang. Suara langkah kaki tergesa bercampur bunyi alat medis yang berdetak tanpa henti. Anak pendeta itu terbaring di ranjang. Tubuhnya diam, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Setiap detik terasa seperti tarikan waktu yang menyakitkan bagi keluarga yang menunggu di luar. Ayah pendeta berdiri tak jauh dari pintu ruang perawatan, menatap kaca bening yang memisahkan dirinya dari anak yang selama ini menjadi kebanggaannya. Bibirnya bergetar melafalkan doa-doa yang telah ia hafal seumur hidupnya. Namun malam itu terasa berbeda. Kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini terasa berat, seolah harus melewati sekat ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ibunya memeluk dirinya sendiri, menangis dalam diam. Setiap isak yang tertahan seolah menyimpan ketakutan terbesar seorang ibu, kehilangan anak yang dicintainya. Di sudut ruang tunggu, waktu berjalan sangat lambat. Detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam. Harapan bergantung pada bunyi monitor yang terus berdetak. Para tenaga medis bergerak cepat, mencoba menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Namun, takdir malam itu terasa keras. Perlahan, bunyi alat-alat medis melemah. Garis pada monitor menjadi lurus. Suara yang ditunggu-tunggu, napas kehidupan, menghilang. Saat dokter keluar dengan wajah berat, dunia seakan runtuh. Kata-kata itu terucap pelan namun menghantam keras. Anak pendeta itu dinyatakan mati. Waktu kematian disebutkan. Kalimat sederhana, namun cukup untuk membuat lutut ayahnya lemas. Ia jatuh terduduk, tangannya mencengkeram dada. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Ayah pendeta itu,
yang selama ini dikenal tegar dan penuh keyakinan, malam itu menangis seperti seorang ayah biasa. Suaranya gemetar saat berdoa, memohon dengan bahasa yang sangat manusiawi. Tidak ada khotbah, tidak ada kata-kata indah, hanya permohonan seorang ayah yang tak siap kehilangan anaknya. "Jika masih ada waktu, kembalikanlah dia," ucapnya lirih, dengan air mata membasahi pipi. Ia masih muda. Ia masih memiliki jalan panjang. Ibunya mendekap tubuh anaknya yang dingin. Tangannya mengelus rambut yang dulu sering ia rapikan setiap pagi. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, ia memanggil nama anaknya berulang-ulang, seolah berharap panggilan itu bisa membangunkannya dari tidur panjang. Tubuh anak pendeta itu terbaring kaku di ranjang rumah sakit. Wajahnya tampak damai, seakan hanya tertidur. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketidakberdayaan raga itu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dunia medis menyebutnya mati, tetapi takdir Tuhan belum selesai menuliskan kisahnya. Di luar ruang perawatan, doa-doa terus dipanjatkan. Beberapa jemaat datang, menundukkan kepala, dan menangis bersama keluarga. Malam itu gereja seakan pindah ke rumah sakit, bukan dalam bentuk bangunan, melainkan dalam bentuk air mata, doa, dan kepasrahan. Ayah pendeta berdiri kembali, menguatkan diri. Ia memegang tangan anaknya yang dingin, menempelkan dahinya, dan berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ada ketakutan, ada keputusasaan, tetapi juga ada kepasrahan yang lahir dari iman yang ia ajarkan sepanjang hidupnya. Jam demi jam berlalu. Dokter menyarankan agar keluarga bersiap menerima kenyataan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ayah pendeta itu tetap berdoa. Ia tahu, sebagai manusia, ia tak berdaya. Yang bisa ia lakukan hanyalah berserah. Tak ada yang menyadari bahwa batas antara hidup dan mati malam itu menjadi saksi sebuah peristiwa besar. Saat tubuh anak pendeta itu dinyatakan tak bernyawa, jiwanya justru sedang memasuki perjalanan yang akan menjawab semua pertanyaan batin yang selama ini ia pendam. Malam itu, rumah sakit menjadi tempat ujian iman yang sesungguhnya. Di ranjang dingin itu, tubuh seorang anak pendeta terbaring tanpa gerak. Namun di balik keheningan itu, takdir sedang bergerak. Sebuah pertemuan besar tengah menunggu, dan kehidupan yang selama ini ia kenal akan segera berubah selamanya. Keheningan menyelimuti segalanya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara alat medis, tidak ada tangisan. Anak pendeta itu merasa sangat ringan, seolah beban tubuh yang selama ini ia bawa tiba-tiba dilepaskan. Ia tidak tahu sejak kapan kesadarannya berpindah, tetapi ketika membuka mata batinnya, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan. Putih, lembut, dan hangat. Cahaya itu tidak melukai mata, justru membuat hati terasa damai. Ia tidak merasakan pijakan di bawah kakinya, namun ia tidak jatuh. Ia seakan melayang, ditopang oleh ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tempat itu, semua kegelisahan yang selama ini ia pendam lenyap begitu saja. Pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantuinya sejak remaja seakan terdiam. Ia ingin berbicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa merasakan kedamaian yang begitu dalam, seperti pulang setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Perlahan, dari balik cahaya itu, muncullah sosok yang sangat ia kenal. Sosok yang selama ini ia imani, ia doakan, dan ia sembah sejak kecil. Yesus berdiri di hadapannya, dengan wajah yang memancarkan kasih dan keteduhan. Tidak ada mahkota, tidak ada kemegahan duniawi. Hanya ketenangan yang membuat air mata anak pendeta itu mengalir tanpa ia sadari. Ia ingin bersujud, ingin memanggil nama itu, ingin mengucapkan semua doa yang pernah ia hafal. Namun sebelum ia melakukan apapun, Yesus menatapnya dengan pandangan penuh kasih. Pandangan seorang yang memahami segala kegelisahan hati manusia. "Tenanglah," suara itu terdengar lembut, menembus relung jiwanya. "Engkau tidak perlu takut." Anak pendeta itu terdiam. Ia ingin bertanya banyak hal.
tentang hidupnya, tentang imannya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Namun kata-kata terasa tak diperlukan. Seolah Yesus telah mengetahui semua isi hatinya, bahkan sebelum ia sendiri mampu merangkainya. Selama ini engkau mencari dengan jujur, lanjut suara itu. Engkau taat, engkau berusaha setia, dan engkau memendam banyak pertanyaan tanpa berani mengucapkannya. Air mata anak pendeta itu semakin deras. Ia merasa dilihat sepenuhnya, bukan sebagai anak pendeta yang sempurna di mata jemaat, tetapi sebagai manusia yang rapuh dan jujur dalam pencarian. Kemudian, dengan kelembutan yang tak tergoyahkan, Yesus menyampaikan pesan yang tak pernah terlintas di benaknya. "Dengarkanlah dengan hatimu," kata Yesus. "Aku bukan Tuhan. Aku bukan untuk disembah." Kalimat itu mengguncang jiwanya. Jika ia masih memiliki tubuh, mungkin tubuh itu akan gemetar. Seluruh keyakinan yang ia pegang sejak kecil seakan bergetar hebat. Namun anehnya, tidak ada ketakutan. Yang ada justru kejelasan, seolah kabut tebal yang selama ini menutupi hatinya perlahan tersibak. "Jangan sembah aku," lanjut Yesus dengan penuh ketegasan namun tetap lembut. "Sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dia satu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah yang menciptakanmu, menciptakan aku, dan menciptakan seluruh alam." Anak pendeta itu menangis terseduh. Bukan karena bingung, melainkan karena sebuah kebenaran yang terasa begitu jujur dan murni kini berdiri di hadapannya. Pertanyaan yang selama ini ia pendam, tentang ketuhanan, tentang penyembahan, seakan menemukan jawabannya dalam satu kalimat sederhana, Allah Maha Esa. "Yesus," batinnya bergetar. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Yesus menatapnya dengan penuh kasih, seolah seorang kakak menasihati adiknya. "Ikutilah jalan Islam. Berserahlah sepenuhnya kepada Allah. Di sanalah engkau akan menemukan ketenangan yang selama ini kau cari." Air mata anak pendeta itu jatuh tanpa henti. Ia teringat ayahnya, ibunya, keluarga yang sangat ia cintai. "Bagaimana dengan keluargaku?" tanya batinnya penuh ketakutan. Yesus menjawab dengan suara yang menenangkan, "Sampaikanlah kepada mereka dengan kasih. Ajaklah mereka kepada kebenaran. Jangan dengan paksaan, jangan dengan kemarahan. Biarkan akhlakmu, kesabaranmu, dan kejujuranmu menjadi bukti." Anak pendeta itu merasa dadanya sesak oleh perasaan yang campur aduk, takut, sedih, tetapi juga lega. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah. Ia tahu keputusan ini akan melukai banyak harapan manusia. Namun di hadapan kebenaran yang ia rasakan begitu nyata, hatinya tak mampu berdusta. "Waktumu belum selesai," kata Yesus lagi. "Engkau harus kembali. Ada amanah yang harus kau sampaikan." Cahaya di sekeliling mereka perlahan semakin terang. Sosok Yesus mulai memudar, namun pandangannya tetap tertuju penuh kasih. "Ingatlah," pesannya yang terakhir, "aku hanyalah hamba. Jangan sembah aku, sembahlah Allah." Cahaya itu menyelimuti segalanya. Anak pendeta itu merasakan tarikan yang kuat, seolah jiwanya ditarik kembali ke arah lain. Kedamaian perlahan berubah menjadi rasa berat. Suara-suara yang asing mulai terdengar samar. Detak, desis, dan hiruk-pikuk yang perlahan kembali. Di saat itu, sebelum kesadarannya benar-benar berpindah, satu keyakinan tertanam kuat di hatinya. Kebenaran sejati adalah tauhid. Allah Maha Esa. Dan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ini menjadi titik balik yang paling sunyi namun paling dahsyat dalam hidup anak pendeta itu. Sebuah pertemuan tanpa saksi manusia. Sebuah dialog batin yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di antara hidup dan mati, ia tidak hanya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, tetapi juga menerima amanah besar yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Saat tubuhnya masih terbaring tak bernyawa di ranjang rumah sakit, jiwanya telah pulang membawa cahaya kebenaran. Dan cahaya itu, meski kelak akan diuji oleh air mata dan penolakan, tak akan pernah padam dari hatinya. Suara itu datang perlahan,
seperti memanggil dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Tangisan, doa yang terputus-putus, dan sebuah suara gemetar yang sangat ia kenal, suara ayahnya. Kelopak mata anak pendeta itu bergerak pelan. Napasnya tersengal, seolah udara dunia terasa berat untuk pertama kalinya. Detik berikutnya, bunyi alat medis mendadak berubah ritmenya. Garis lurus yang sebelumnya membisu kini menunjukkan denyut kehidupan. Dia hidup. Suara seseorang terdengar bergetar, hampir tak percaya. Tangis pecah di ruang itu. Ibunya menjerit pelan sambil menutup mulut. Air mata mengalir deras tanpa mampu dibendung. Ayahnya terdiam beberapa detik, seolah tak yakin pada apa yang dilihatnya. Lalu, dengan langkah tertatih, ia mendekat ke ranjang dan memegang tangan anaknya yang kini mulai hangat kembali. Terima kasih, terima kasih. Doa ayahnya terucap berulang-ulang. Kali ini bukan dengan suara lantang seorang pendeta, melainkan lirih seorang ayah yang nyaris kehilangan segalanya. Anak pendeta itu membuka mata sepenuhnya. Cahaya lampu rumah sakit terasa menyilaukan setelah cahaya lembut yang ia rasakan sebelumnya. Dunia terasa asing, padat, dan berat. Ia ingin berbicara, ingin menceritakan apa yang ia alami, namun tenggorokannya kering. Kata-kata seolah tertahan di dadanya. Ia hanya menatap wajah ayah dan ibunya, wajah yang penuh air mata, cinta, dan kelegaan. Hatinya bergetar. Ia hidup. Ia kembali. Namun bersamaan dengan itu, pesan yang ia terima di antara hidup dan mati kembali menggema dengan sangat jelas. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Sembahlah Allah. Kalimat itu berulang-ulang terngiang, seperti denyut jantung yang tak bisa ia hentikan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa syukur dan keharuan. Kabar bahwa anak pendeta itu hidup kembali setelah dinyatakan mati suri menyebar cepat. Jemaat datang silih berganti, membawa doa, air mata, dan pujian. Banyak yang menyebutnya mukjizat. Banyak yang mengatakan Tuhan masih memiliki rencana besar baginya. Ia hanya tersenyum tipis. Bibirnya ikut mengucap terima kasih. Namun hatinya terasa jauh. Setiap kali kata mukjizat disebut, dadanya justru terasa sesak. Bukan karena ia menolak, melainkan karena ia tahu apa yang ia alami lebih dari sekadar keajaiban fisik. Itu adalah panggilan jiwa. Ia mulai berubah. Anak pendeta yang dulu ceria dan mudah tersenyum kini lebih sering terdiam. Ia duduk lama menatap jendela rumah sakit, memandang langit tanpa benar-benar melihatnya. Di tengah suara doa-doa yang dipanjatkan di sekelilingnya, ia justru tenggelam dalam dialog batin yang sunyi namun menggelegar. Ia teringat kembali setiap kata yang disampaikan kepadanya di tempat terang itu. Nada suara yang lembut, ketegasan yang penuh kasih, pesan yang jelas tanpa keraguan. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat pesan itu berdenyut di hatinya. Ayahnya sering duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya, dan berbicara tentang betapa Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Ayahnya berbicara dengan penuh keyakinan, seperti yang selalu ia lakukan di mimbar gereja. Anak pendeta itu mendengarkan dengan hormat, namun hatinya terasa seperti terbelah dua. Ia mencintai ayahnya. Ia tidak ingin melukai keyakinan yang telah menjadi napas hidup keluarganya. Namun ia juga tidak bisa mengingkari apa yang telah ia alami, sesuatu yang begitu nyata, begitu jujur, dan begitu dalam. Malam-malam menjadi waktu paling berat baginya. Saat semua orang terlelap, ia terjaga sendirian. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar. Di sanalah konflik batin itu menyerangnya tanpa ampun. Ia bertanya pada dirinya sendiri, berulang kali, apakah ia sedang diuji, atau justru sedang diberi petunjuk? Air mata sering jatuh tanpa suara. Ia takut, bukan pada kematian, ia telah melewati itu. Ia takut pada kehidupan setelahnya. Kehidupan yang menuntut keberanian untuk jujur pada hati sendiri, sekaligus berisiko kehilangan orang-orang yang paling ia cintai. Setelah diperbolehkan pulang, rumah yang dulu terasa hangat kini terasa berbeda.
Setiap sudut rumah menyimpan kenangan tentang iman yang membesarkannya. Dinding dengan simbol-simbol keagamaan itu kini seakan menatapnya, mengingatkan siapa dirinya selama ini. Ia berjalan pelan, seperti orang asing di rumah sendiri. Ibunya memperhatikannya dengan cemas. Ia melihat perubahan itu, tatapan yang sering kosong, senyum yang jarang muncul, dan kebiasaan baru anaknya yang lebih sering menyendiri. Namun ia memilih diam, mengira mungkin itu adalah dampak trauma setelah kematian. Ayahnya pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba mengajak anaknya berbicara, menanyakan perasaannya, menguatkannya dengan ayat-ayat yang selama ini mereka yakini. Anak pendeta itu mengangguk, menghormati, namun tetap menyimpan badai di dadanya. Ia mulai merenung lebih dalam tentang makna hidup, tentang penyembahan, tentang Tuhan yang Maha Esa. Ia teringat bagaimana selama ini ia berusaha taat, namun tetap merasa ada ruang kosong dalam hatinya. Kini, ruang itu seakan terisi oleh sebuah kebenaran yang sederhana namun sangat kokoh. Namun kebenaran itu datang dengan harga yang mahal. Setiap kali ia melihat ayahnya memimpin doa, hatinya terasa perih. Ia tahu, jika suatu hari ia menyampaikan apa yang ia alami, ayahnya akan hancur. Setiap kali ibunya tersenyum penuh syukur karena anaknya hidup kembali, rasa bersalah menyelinap di hatinya. Ia sering berdoa dalam diam, bukan dengan kata-kata yang ia hafal sejak kecil, melainkan dengan kejujuran yang polos. Ia meminta petunjuk, meminta kekuatan, dan memohon agar hatinya tidak tersesat. Ia tidak meminta jalan yang mudah. Ia hanya meminta kebenaran. Perubahan sikapnya mulai disadari oleh lingkungan. Beberapa jemaat bertanya dengan nada khawatir, mengira ia mengalami guncangan iman. Ia hanya menjawab singkat, memilih diam daripada berbicara setengah-setengah. Di dalam diam itulah, sebuah tekad perlahan tumbuh. Tekad untuk tidak membohongi dirinya sendiri. Tekad untuk mencari kebenaran dengan jujur, meski jalan itu sunyi dan menyakitkan. Ini menjadi fase paling sunyi dalam hidup anak pendeta itu. Ia hidup kembali, tetapi jiwanya sedang berperang. Antara cinta pada keluarga dan ketaatan pada kebenaran yang ia rasakan. Antara ketakutan dan keberanian. Antara masa lalu yang membesarkannya dan masa depan yang mulai memanggilnya. Ia belum mengucapkan apapun. Belum mengambil keputusan apapun. Namun satu hal telah berubah selamanya. Ia tak lagi sama seperti sebelum malam itu. Ia hidup kembali, bukan hanya dari kematian fisik, tetapi menuju sebuah kehidupan batin yang menuntut kejujuran paling dalam. Dan dari keguncangan inilah, perjalanan menuju kebenaran sejati akan terus berlanjut, meski penuh air mata dan pengorbanan. Sejak kembali hidup, hari-hari anak pendeta itu terasa berjalan dengan dua wajah. Di luar, ia tetap menjalani perannya sebagai anak yang patuh, tersenyum saat bertemu jemaat, dan menjawab pertanyaan dengan sopan. Namun di dalam, jiwanya menempuh perjalanan yang sunyi dan penuh kehati-hatian. Ia belajar satu hal, tidak semua pencarian harus disuarakan. Ada kebenaran yang justru perlu didekati dengan diam. Malam menjadi sahabatnya. Ketika rumah telah tenang, langkah kaki berhenti, dan doa-doa keluarga selesai terucap, ia duduk sendirian di kamar. Lampu diredupkan. Nafas diperlambat. Di saat itulah pesan dari peristiwa mati suri kembali hadir, bukan sebagai gema yang mengguncang, melainkan sebagai panggilan yang lembut namun pasti. Sembahlah Allah. Ikutilah Islam. Kalimat itu kini tidak lagi menakutkan. Ia terasa jujur. Ia memulai pencarian dengan langkah kecil, tanpa gawai yang mencolok, tanpa pertanyaan terbuka kepada siapapun. Ia hanya membaca. Ia menemukan tulisan-tulisan tentang Islam dari sumber yang sederhana, menghindari perdebatan dan suara bising. Ia mencari yang jernih, penjelasan tentang tauhid, tentang Tuhan yang Esa, tentang keikhlasan dalam berserah. Saat pertama kali membaca tentang tauhid, hatinya bergetar. Penjelasan itu tidak berputar-putar. Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak serupa dengan apapun.
Kalimat-kalimat itu terasa seperti air yang menyejukkan dahaga panjang. Ia terdiam lama, merasakan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar, kepastian yang tenang. Ia teringat kembali tempat terang itu. Suara lembut yang menegaskan kebenaran dengan kasih. Semua terasa selaras. Tidak ada paksaan. Tidak ada ketakutan. Hanya kejelasan yang bersih. Ia menyadari, apa yang ia alami bukan kebetulan. Pencarian ini seolah telah disiapkan jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Sejak pertanyaan-pertanyaan kecil mulai tumbuh di hatinya. Beberapa malam kemudian, ia memberanikan diri membaca terjemahan Al-Quran. Ia melakukannya perlahan, dengan rasa hormat dan hati-hati, seperti seseorang yang memasuki ruang suci. Setiap ayat ia baca pelan, ia renungkan, dan ia bandingkan dengan pesan yang ia terima di antara hidup dan mati. Aneh, tidak ada yang terasa asing. Justru sebaliknya, ada perasaan pulang yang tidak bisa ia jelaskan. Ayat-ayat tentang keesaan Allah membuat dadanya lapang. Kisah para nabi yang mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan membuatnya memahami bahwa tauhid adalah benang merah yang menyatukan risalah. Ia tidak merasa sedang meninggalkan nilai-nilai kebaikan yang ia kenal. Ia merasa sedang meluruskannya. Namun, ketenangan itu selalu datang beriringan dengan ketakutan. Setiap kali ia menutup buku dan mematikan lampu, wajah ayah dan ibunya muncul di benaknya. Ayah yang telah mengabdikan hidupnya untuk pelayanan. Ibu yang berdoa dengan sepenuh hati setiap malam. Ia membayangkan kekecewaan, tangisan, dan jarak yang mungkin tercipta. Ketakutan itu membuat dadanya sesak. Ia berdoa dalam sunyi. Bukan dengan kalimat yang dihafalnya sejak kecil, melainkan dengan kejujuran seorang pencari. Ia memohon petunjuk, memohon agar langkahnya tidak salah, dan memohon agar hatinya tetap lembut. Ia tidak meminta agar jalannya dimudahkan. Ia hanya meminta agar dikuatkan. Hari-hari berlalu. Perubahannya semakin terasa di dalam, meski ia tetap menjaga sikap di luar. Ia menjadi lebih tenang, lebih sabar. Ketika ayahnya berbicara tentang iman, ia mendengarkan dengan penuh hormat, tanpa bantahan. Ia tidak ingin melukai. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tahu, kebenaran tidak perlu disampaikan dengan keras. Ia perlu diwujudkan dengan akhlak. Suatu malam, ia membaca tentang makna berserah diri dalam Islam. Tentang Islam sebagai kepasrahan total kepada kehendak Allah. Hatinya bergetar. Bukankah itulah yang ia cari selama ini? Kepasrahan yang tidak membuat takut, melainkan menenangkan. Kepasrahan yang tidak menghapus akal, tetapi membimbingnya. Ia menutup bacaan dan menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan air mata kesedihan semata, melainkan kelegaan. Ia menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan damai yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Damai yang lahir dari kejujuran kepada hati sendiri. Namun, damai itu belum lengkap. Bayang-bayang kehilangan keluarga masih menghantui. Setiap tawa di ruang makan terasa berharga dan menakutkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebenaran harus selalu dibayar dengan perpisahan? Pertanyaan itu membuatnya kembali menahan langkah. Ia memilih melanjutkan pencarian dalam diam. Ia memperhatikan dirinya sendiri. Cara berpikirnya berubah. Ia lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menimbang sebelum menilai. Ia mulai memahami bahwa kebenaran bukan alat untuk menang, melainkan amanah untuk dijaga. Pemahaman ini membuatnya semakin yakin bahwa Islam bukan sekadar keyakinan, tetapi jalan hidup yang membentuk akhlak. Dalam sunyi, ia merangkai keberanian setahap demi setahap. Ia belum siap berbicara. Ia belum siap memilih secara terbuka. Namun di dalam hati, sebuah keyakinan mulai mengakar. Ia tidak lagi hanya membaca, ia merasakan. Setiap konsep tauhid yang ia pahami seolah mengikat kembali kepingan hatinya yang dulu tercerai. Suatu malam, setelah menutup bacaan Al-Quran, ia duduk lama tanpa kata. Ia menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukan ilusi.
Ia bukan sedang melarikan diri dari keluarga atau masa lalu. Ia sedang menuju sesuatu yang lebih jujur. Dan kejujuran itu, meski menakutkan, terasa benar. Tidak ada pernyataan besar. Tidak ada pengakuan terbuka. Hanya seorang anak pendeta yang berjalan pelan di jalan sunyi, memeluk ketenangan yang baru ia kenal, sambil menahan ketakutan terbesar, kehilangan orang-orang yang paling ia cintai. Namun di tengah ketakutan itu, satu hal semakin jelas di hatinya. Kebenaran sejati tidak pernah bertentangan dengan kasih. Dan jika ia kelak harus melangkah lebih jauh, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukannya dengan kelembutan, kesabaran, dan cinta. Karena itulah jalan yang ia pelajari dari tauhid, jujur kepada Tuhan, dan lembut kepada manusia. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah keras. Diam, tak terlihat, namun kuat. Anak pendeta itu telah membaca, merenung, dan berdoa dalam sunyi. Ia telah menimbang ketakutan terbesarnya dan menatapnya berulang kali tanpa lari. Hingga suatu pagi, saat cahaya matahari menembus celah jendela kamarnya, ia tahu, ia tidak bisa lagi menunda kejujuran pada hatinya. Dadanya berdebar hebat, tangannya gemetar. Bukan karena ragu pada kebenaran yang telah ia temukan, melainkan karena harga yang harus dibayar. Ia mencintai keluarganya. Ia mencintai ayah dan ibunya dengan seluruh dirinya. Ia tahu, langkah ini akan melukai, setidaknya untuk sementara. Namun di balik ketakutan itu, ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang lahir dari keyakinan yang jujur. Hari itu ia berjalan keluar rumah dengan langkah pelan, seolah setiap pijakan menimbang ulang keberaniannya. Ia memilih tempat yang sederhana, jauh dari sorotan. Tidak ada perayaan, tidak ada saksi ramai, hanya niat yang lurus dan hati yang pasrah. Ia ingin langkah ini menjadi murni, antara dirinya dan Allah. Sepanjang perjalanan, kenangan berkelebat seperti kilatan cahaya. Wajah ayahnya yang penuh harap. Suara ibunya yang lembut memanggil namanya setiap pagi. Gereja yang menjadi bagian dari masa kecilnya. Ia menelan ludah, menahan air mata. "Aku tidak meninggalkan kalian," bisiknya dalam hati. "Aku hanya mengikuti kebenaran yang kutemukan." Ketika akhirnya ia duduk, dunia terasa sunyi. Nafasnya tersengal, seolah beban bertahun-tahun menumpuk di dadanya. Ia menutup mata. Pesan dari tempat terang itu kembali hadir, bukan sebagai gema yang mengguncang, melainkan sebagai pelukan yang menenangkan. "Sembahlah Allah, ikutilah Islam." Kata-kata itu kini terasa seperti rumah. Ia mengucapkan niatnya dengan suara bergetar. Setiap kata terasa berat sekaligus melegakan. Air mata jatuh tanpa bisa ia hentikan. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kejujuran. Ia menyadari sepenuhnya konsekuensi dari keputusan ini. Ia mungkin akan ditolak. Ia mungkin disalahpahami. Ia mungkin harus berjalan sendiri untuk waktu yang lama. Namun ia juga tahu, ia tidak sendiri. Allah bersamanya. Saat kalimat syahadat terucap dari bibirnya, dunia seakan berhenti sesaat. Waktu melambat. Hatinya yang selama ini berperang tiba-tiba diam. Ada rasa lapang yang sulit diungkapkan. Seperti seseorang yang lama tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Tangisnya pecah. Bahunya bergetar. Ia merunduk, menutup wajah, membiarkan air mata membasahi telapak tangannya. Dalam isak itu, ia memohon ampun. Atas ketidaktahuannya, atas ketakutannya, atas waktu yang ia habiskan menahan kebenaran karena takut melukai manusia. Ia juga bersyukur, karena Allah memberinya kesempatan hidup kembali, bukan hanya secara raga, tetapi secara jiwa. Ketika ia membuka mata, wajahnya basah oleh air mata, namun pandangannya jernih. Ada rasa ringan yang belum pernah ia kenal. Ia tahu, hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Namun ia juga tahu, hidupnya kini memiliki arah yang pasti. Ia pulang dengan langkah yang sama pelannya, namun hatinya berbeda.
Setiap sudut rumah menyambutnya dengan kenangan. Ia menyapa ibunya dengan senyum yang tertahan. Ia menunduk hormat pada ayahnya. Tidak ada pengakuan hari itu. Tidak ada kata-kata besar. Ia memilih diam, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menjaga. Malam itu, ia duduk sendiri di kamar. Ia memikirkan hari-hari ke depan. Tentang percakapan yang harus ia hadapi. Tentang tangisan yang mungkin pecah. Tentang jarak yang mungkin tercipta. Ketakutan itu nyata. Ia merasakannya hingga ke tulang. Namun di tengah ketakutan itu, ada keyakinan yang teguh. Kebenaran tidak akan mengkhianati orang yang menjaganya dengan kasih. Ia berdoa lama. Dengan kata-kata yang sederhana, ia memohon agar Allah melembutkan hati keluarganya. Ia memohon agar langkahnya tidak menjadi sebab kebencian. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menjadikan kebenaran sebagai senjata. Ia ingin menjadi bukti, bukan penuduh. Menjadi jembatan, bukan jurang. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan kewaspadaan yang lembut. Ia menjaga sikap. Ia memperhalus tutur kata. Ia memperluas kesabaran. Ia tahu, setiap perubahan kecil pada dirinya akan diperhatikan. Dan ia ingin perubahan itu berbicara tentang kebaikan, tentang ketenangan, tentang kejujuran, tentang kasih yang tidak berkurang. Ada malam-malam ketika rasa takut kembali menyerang. Ia membayangkan kemungkinan terburuk. Namun setiap kali itu terjadi, ia mengingat kembali saat-saat ia mengucapkan syahadat. Rasa lapang itu, kelegaan itu. Dan ia tahu, apapun yang akan datang, ia telah memilih dengan sadar. Keputusan itu bukan pemberontakan, bukan pelarian, bukan pengkhianatan. Itu adalah keberanian seorang pencari untuk berdiri di hadapan kebenaran yang ia temukan. Ia tidak membenci masa lalunya. Ia menghormatinya. Namun ia tidak bisa hidup di sana selamanya. Di balik pintu kamarnya, ia mendengar langkah ayahnya. Suara ibunya di dapur. Kehidupan berjalan seperti biasa. Dan ia tahu, suatu hari, percakapan yang sulit itu harus terjadi. Ia belum tahu kapan. Ia belum tahu bagaimana. Namun ia percaya, jika Allah yang membimbing langkahnya, maka Allah pula yang akan menjaga hatinya dan hati mereka yang ia cintai. Kabar itu akhirnya terdengar, seperti denting kaca yang jatuh di rumah yang sunyi. Tidak diumumkan dengan suara keras, tidak pula disampaikan dengan kemarahan. Namun ketika keputusan anak pendeta itu diketahui, dampaknya menyebar cepat, menyentuh hati keluarga, merambat ke lingkungan, dan mengguncang keseharian yang selama ini terasa mapan. Ayahnya adalah orang pertama yang benar-benar memahami. Bukan dari pengakuan panjang, melainkan dari perubahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Tatapan yang lebih tenang, tutur kata yang lebih tertahan, dan sikap yang kian lembut. Semuanya membentuk kepastian yang pahit. Malam itu, ayahnya memanggilnya duduk berdua di ruang tengah, tempat mereka dulu sering berbincang tentang iman dan pelayanan. "Benarkah ini?" tanya ayahnya pelan. Suaranya bergetar meski berusaha tegar. Anak pendeta itu menunduk, menahan napas. Ia tidak ingin menyakiti. Ia tidak ingin melawan. Ia hanya ingin jujur. "Aku memilih mengikuti kebenaran yang kutemukan," jawabnya lirih. Tidak ada bantahan. Tidak ada perdebatan. Wajah ayahnya seketika berubah. Mata yang selama ini teduh kini basah. Bahunya turun, seolah beban bertahun-tahun mendadak runtuh. "Aku membesarkanmu dengan iman," ucapnya parau. "Aku mendoakanmu sejak kau lahir." Kata-kata itu menghantam dada anak pendeta itu. Air matanya jatuh. Namun ia menahan diri untuk tidak membela diri dengan kata-kata panjang. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan malam itu bisa menjadi pisau. Ia memilih diam, membiarkan ayahnya meluapkan luka yang terlalu dalam untuk ditampung sendirian. Ibunya menangis paling lama. Tangis yang sunyi, lalu pecah, lalu kembali sunyi. Ia memeluk anaknya erat-erat, seperti takut kehilangan lagi. "Mengapa harus sejauh ini?" bisiknya berulang-ulang.
Apa kurang doa kami? Apa kurang kasih kami? Anak pendeta itu memeluk balik dengan lembut. Aku tidak pergi dari kalian, katanya sambil terisak. Aku tetap anakmu. Ia tidak menyebut apapun tentang keyakinan, tentang dalil, tentang perbedaan. Ia tahu, malam itu bukan waktu untuk menjelaskan. Itu waktu untuk menemani luka. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Rumah yang dulu penuh canda kini dipenuhi jarak yang tak terlihat. Ayahnya lebih sering diam. Ibunya sering menatap kosong. Percakapan sederhana terasa canggung. Setiap langkah anak pendeta itu di rumah terasa diawasi oleh kekhawatiran yang tak terucap. Di luar rumah, gelombang penolakan datang tanpa permisi. Beberapa jemaat menatapnya dengan kekecewaan. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan menyalahkan. Ada pula yang menganggapnya tersesat. Lingkungan yang dulu memujinya kini menjaga jarak. Ia merasakan dingin yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dingin dari penilaian manusia. Namun ia memilih satu hal, tidak membalas apapun dengan kebencian. Ia tetap menyapa dengan sopan. Tetap menunduk hormat pada orang yang lebih tua. Tetap membantu di rumah tanpa diminta. Ketika ada kata-kata tajam yang menyentuh hatinya, ia menelan napas dan mengingat kembali janjinya pada diri sendiri. Kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia perlu diteladankan. Ada malam-malam ketika kesepian datang seperti gelombang. Ia duduk di kamar, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sanggup melalui ini semua? Ketakutan kehilangan keluarga terasa begitu nyata. Namun di sela-sela tangis itu, ia mengingat ketenangan yang pernah ia rasakan, ketenangan yang menjadi alasan ia melangkah. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan untuk menang, bukan untuk membuktikan siapa benar siapa salah. Ia berdoa agar hatinya tetap lembut, agar kata-katanya tetap terjaga, agar ia tidak menjadi sebab luka yang lebih dalam. Ia percaya, doa yang tulus selalu menemukan jalannya. Ayahnya, meski terpukul, mulai memperhatikan perubahan kecil yang tak bisa diabaikan. Anak pendeta itu menjadi lebih sabar, lebih ringan tangan, lebih berhati-hati dalam berbicara. Tidak ada amarah, tidak ada sikap menantang. Hanya ketenangan yang konsisten, ketenangan yang justru membuat ayahnya semakin gelisah. Jika ini salah, pikir ayahnya suatu malam, mengapa ia justru menjadi lebih baik? Ibunya pun merasakan hal yang sama. Tangisnya masih sering pecah. Namun ia melihat kasih anaknya tidak berkurang. Setiap pagi, ia tetap mencium tangan. Setiap malam, ia menanyakan kabar. Tidak ada jarak yang sengaja dibuat. Hanya ruang yang diminta agar luka bisa bernapas. Lingkungan belum melunak. Ada undangan yang tak lagi datang. Ada sapaan yang berhenti. Ada pintu yang menutup pelan. Anak pendeta itu merasakan semuanya. Namun ia tidak menyimpan dendam. Ia tahu, penolakan sering lahir dari ketakutan. Dan ketakutan membutuhkan waktu untuk reda. Suatu hari, ayahnya memanggilnya lagi. Tidak untuk menegur. Tidak untuk memarahi. Hanya bertanya dengan suara lelah. Apakah kau bahagia? Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. Aku tenang, jawabnya jujur. Aku belajar mencintai tanpa memaksa. Ayahnya menunduk. Tidak ada jawaban. Namun untuk pertama kalinya sejak konflik itu pecah, ada jeda yang tidak menyakitkan, hening yang memberi ruang. Anak pendeta itu memahami satu hal penting. Ujian iman tidak selalu datang dalam bentuk ancaman fisik atau kehilangan materi. Kadang ia datang sebagai jarak emosional, sebagai penolakan halus, sebagai air mata orang-orang yang kita cintai. Dan disitulah akhlak diuji paling keras. Ia memilih tetap hadir, tetap menjadi anak, tetap menjadi manusia yang lembut. Ia menolak menjadikan kebenaran sebagai palu. Ia memilih menjadikannya cahaya kecil, cukup untuk menerangi langkahnya sendiri, tanpa menyilaukan orang lain. Konflik belum usai. Penolakan belum sepenuhnya reda. Namun di tengah badai itu,
Anak pendeta itu berdiri dengan tenang, menjaga kasih pada keluarganya, menjaga kejujuran pada Tuhannya, dan menjaga akhlak agar tetap menjadi jembatan. Ia percaya, kebenaran yang dijalani dengan kelembutan tidak akan sia-sia. Dan meski malam masih panjang, ia memilih menyalakan lampu kecil di hatinya, cukup untuk menuntun, cukup untuk menghangatkan, dan cukup untuk berharap. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka, tetapi ia mengajarkan manusia cara hidup berdampingan dengannya. Begitulah yang terjadi di rumah keluarga pendeta itu setelah badai besar mengguncang iman, keyakinan, dan hubungan darah mereka. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang panjang. Tidak ada lagi doa bersama di ruang tengah seperti dulu. Tidak ada lagi percakapan hangat saat makan malam. Yang tersisa hanyalah tatapan-tatapan canggung dan langkah kaki yang berhati-hati, seolah setiap kata bisa kembali melukai hati yang belum sembuh. Sang anak pendeta kini menjalani hidupnya sebagai seorang muslim dengan penuh kesederhanaan. Ia tidak pernah memamerkan keyakinannya, tidak pernah mendebat ayah atau ibunya, dan tidak pernah mengungkit-ungkit perbedaan. Ia memilih diam, bersabar, dan membiarkan akhlak berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Setiap subuh, ia bangun lebih awal, berwudu dengan pelan agar tidak membangunkan siapapun, lalu menunaikan salat dengan khusyuk di kamar kecilnya. Dalam setiap sujudnya, satu doa tak pernah absen, agar Allah melembutkan hati keluarganya dan menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri. Ibunya sering mengintip dari balik pintu. Ia melihat anak yang dulu ia lahirkan dan besarkan dengan penuh cinta kini bersujud dengan dahi menyentuh lantai. Air mata mengalir tanpa suara. Pemandangan itu perlahan menggerogoti hatinya. Tidak ada amarah di wajah anaknya. Tidak ada kesombongan. Yang ada hanyalah ketenangan yang asing namun menenangkan. Sang ibu sering bertanya dalam hati, jika ini adalah jalan yang salah, mengapa anakku justru terlihat lebih lembut dan penuh kasih? Sementara itu, sang ayah pendeta memilih menutup dirinya dalam pelayanan. Ia kembali sibuk berkhotbah, melayani jemaat, dan menenangkan diri dengan rutinitas lama. Namun setiap kali ia berdiri di mimbar dan berbicara tentang iman, hatinya terasa kosong. Kata-kata yang dulu mengalir lancar kini terasa berat. Bayangan anaknya selalu muncul di sela-sela doa. Terutama satu hal yang terus menghantuinya. Pesan yang diceritakan anaknya tentang Yesus saat mati suri. Awalnya ia menepisnya sebagai halusinasi orang yang hampir mati. Namun semakin lama, semakin sering kalimat itu terngiang di kepalanya. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah aku. Kalimat itu sederhana, tetapi mengguncang fondasi keyakinan yang telah ia pegang seumur hidup. Ia mulai merenung dalam doa-doanya sendiri, bukan untuk membantah, tetapi untuk mencari ketenangan yang tak lagi ia temukan. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terlihat. Sang anak pendeta tetap menghormati ayahnya seperti dulu. Ia membantu ibunya di dapur, membersihkan rumah, dan selalu berbicara dengan suara lembut. Ketika ayahnya sakit ringan, dialah yang paling sigap menyiapkan obat dan segelas air hangat. Tidak ada sikap membangkang. Tidak ada kebencian. Justru sikap itulah yang perlahan meruntuhkan tembok keras di hati keluarga. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, sang ibu memberanikan diri masuk ke kamar anaknya. Ia melihat Al-Quran terbuka di atas meja kecil. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Anak itu terkejut, lalu tersenyum lembut. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa hormat. Boleh ibu duduk? Tanyanya pelan. Anaknya mengangguk. Mereka duduk berhadapan dalam keheningan yang syarat makna. Sang ibu akhirnya bertanya, dengan suara yang hampir pecah, "Apa yang membuatmu setenang ini, nak?" Anak itu menunduk sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Aku hanya merasa akhirnya mengenal Tuhan yang Maha Esa, Bu. Tuhan yang tidak diserupakan, tidak disembah selain Dia." Ibunya menangis. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Bukan karena marah, tetapi karena bingung dan takut. Anak itu memeluk ibunya tanpa berkata apapun. Dalam pelukan itu, sang ibu merasakan cinta yang sama seperti saat pertama kali ia menggendong anak itu di rumah sakit bertahun-tahun lalu.
Perubahan juga terjadi pada sang ayah, meski lebih lambat. Suatu sore, ia melihat anaknya duduk di teras, memandang langit senja. Tanpa rencana, ia duduk di sampingnya. Tidak ada kata-kata selama beberapa menit. Lalu sang ayah berkata lirih, "Kau benar-benar yakin dengan jalanmu?" Anaknya menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Aku yakin, Ayah. Tapi aku tidak pernah ingin kehilangan ayah dan ibu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada argumen teologis manapun. Sang ayah terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia melihat bukan pemberontakan, melainkan ketulusan seorang anak yang ingin jujur pada Tuhannya tanpa berhenti mencintai orang tuanya. Malam-malam berikutnya, sang ayah mulai membuka kitab-kitab lama, membaca ulang ajaran tentang keesaan Tuhan. Ia juga diam-diam merenungkan pesan Yesus yang diceritakan anaknya. Ia tidak langsung berpindah keyakinan, tetapi hatinya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada pertanyaan itu. Di tengah semua itu, sang anak pendeta tetap teguh dalam doanya. Ia tidak menuntut perubahan. Ia hanya berharap. Ia yakin hidayah bukan milik manusia, melainkan hak Allah sepenuhnya. Tugasnya hanyalah menjadi contoh akhlak yang baik dan menjaga hubungan darah dengan penuh kasih. Akhir kisah ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Kisah ini adalah tentang perjalanan hati. Tentang bagaimana hidayah bisa datang melalui cara yang tak pernah disangka. Melalui mati suri, melalui pesan yang mengejutkan, melalui kesabaran seorang anak, dan melalui cinta yang tidak memaksa. Keluarga itu belum sepenuhnya berubah, tetapi pintu telah terbuka. Dan di balik pintu itu, harapan tumbuh perlahan. Dengan air mata keikhlasan, doa-doa sunyi, dan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk setiap jiwa. Karena pada akhirnya, hidayah adalah cahaya. Ia tidak pernah memaksa masuk, tetapi akan menerangi siapapun yang bersedia membuka hati.